Tapi ini bener-bener sih dijadiin hampers, udah kalian nggak usah takut lagi gitu loh mau ngirim-ngirim hampers apapun. Ini dia nih menu kedua kita hari ini ya kan, yang cocok banget dimakan jadi menu utama di malam Natal kalian. Ini sih bener-bener kita nggak usah mikir lagi gitu loh, nggak usah nyari-nyari lagi mau kirim apa ke orang-orang terdekat, orang-orang tersayang gitu kan, buat memperingati Natal. Ini aja nih dikasih. Dia cheese-nya tuh nggak cuma bagian luar doang, tapi di dalamnya juga bener-bener cheese. Oke, unik nih, unik banget ini. Merry Christmas food lovers yang ada dimanapun kalian gitu kan. Karena hari ini tuh kita merayakan Natal. Dan pastinya hari ini hari penuh sukacita. Khususnya buat kalian yang merayakannya food lovers. Seperti tema hari ini Natal ya kan, kita juga menyediakan makanan-makanan yang akan kita review pada hari ini pastinya buat tema makan Natal. Dan cocok banget nih buat dijadiin hampers, makanan buat makan malam, atau suguhan buat para tamu yang datang ke rumah kalian yang berkunjung. Dia tuh makanan dari Cake Circles. Cake Circles. Kalau nggak salah, dia tuh mengklaim kalau dia udah menjual lebih dari 50.000 piece cake selama dia berjualan. Dan dia tuh nge-branding dirinya sendiri tuh sebagai kayak premium cake gitu loh. Karena biasa dijadiin kerjasama sama brand-brand besar dan juga artis-artis. Dan itu udah direview sama Dr. Nadia Alaidrus dan juga Onsu Family. Pertama kali dia jualan yang ini. Cake Circles tapi bentuknya ice cream. Soalnya pada saat itu, pada saat awal dia jualan, ini yang dia jual karena belum banyak orang yang bikin bentuk-bentuk lain. Tapi hari ini kita nyoba beberapa bentuk ya kan. Ada yang es krim, ada yang cupcake, sama ada yang cookies. Dan ini benar-benar cocok banget dikirim dijadiin hampers buat Natal kali ini. Terus kita buka yang cupcake-nya. Waduh, ini lucu-lucu banget sih. Dan dia niat banget ya. Jadi kalau misalnya kalian pesannya tuh sesuai tanggal-tanggal hari-hari tertentu, kayak misalnya Halloween, pasti packaging juga identik dengan Halloween gitu. Jadi sesuaikan lah, sesuai tema. Dan ini wangi banget sih food lovers. Jadi kalau misalnya kalian nih pas buka, bener-bener wangi manis gitu loh. Nah kalau yang ini dia beruang kutub. Hari ini kita langsung cobain aja. Kita cobain dari yang menu pertama kali yang dia jual, alias yang es krim. Kita makan kepala rusanya dulu. Jadi tengahnya tuh bener-bener cake gitu loh. Tapi dia cake-nya tuh bukan ada apa ya, teksturnya tuh sedikit kering, berbutir gitu, tapi enak rasanya. Dan so far buat adonan luarnya juga coklatnya berasa gitu loh. Dan nggak terlalu manis seperti baunya. Kan tadi pas cuma cium baunya tuh manis banget ya. Tapi pas cuma makan rasanya pas. Kita cobain si cupcake-nya nih. Salah satu aja. Yang ini. Dan dia niat banget sih. Ini kayaknya kalau misalnya bikinnya itu lama nih. Bikin matanya dulu, bikin apanya dulu, ya kan. Bener kan, buat tekstur cake-nya tuh bukan yang lembut banget, bukan yang soft banget, tapi dia tuh teksturnya mirip-mirip bolu. Cuman lebih dimodernisasi gitu kan. Dikasih warna-warna dan gambar-gambar cantik gitu kan. Tapi enak. Sekarang kita makan cookiesnya. Merry Christmas and Happy New Year. Tapi ini bener-bener sih dijadiin hampers, udah kalian nggak usah takut lagi gitu loh mau ngirim-ngirim hampers apapun. Tinggal beli aja nih beberapa varian ini, kirim deh ke orang-orang tersayang. Untuk bahan luarannya tuh mirip semua, ya kan? Cuman yang membedakan tuh bagian sininya. Kalau tadi kan yang dua ini dia bolu, kalau yang ini dia cookies, jadi lebih keras teksturnya. Ini buat jadi suguhan tamu
yang datang ke rumah, dimakan bareng teh, ini bakal cocok banget sih. Karena bagian sini tuh crunchy, dan so far nih buat yang ini, di antara semuanya, ini yang nggak terlalu manis. Oke food lovers, karena semuanya udah kita cobain ya kan, dari cake-nya, dari ice cream cake-nya, sama cookies-nya. Saatnya kita buat penilaian. Kita mulai dari packaging dulu. Karena ini tuh sesuai tema, ya kan, tema kita itu Natal. Jadi ini bener-bener sama banget ya kan. Apa ya, kayak kita tuh udah bisa lihat sendiri dan bisa dijadiin sebagai ornamen pada saat Natal. Jadi kita kasih 9/10. Buat rasa dan tekstur, untuk rasanya sebenarnya ini nothing special untuk cake-nya, karena dia sejenis bolu biasa, tapi rasanya tetap enak. Terus yang salpokis itu adalah desain-desainnya gitu loh. Karena kan desainnya tuh sesuai sama tema masing-masing. Kalau misalnya kalian pesennya buat Halloween, akan dibuatkan tema Halloween. Kalau misalnya kalian pesennya buat Natal, akan dibuatkan seperti ini gitu loh. Jadi kita kasih di 8,5 karena ada nilai plusnya dari si ornamen-ornamen yang dibuat gitu loh. Worth it atau enggak buat dibeli? Ini worth it kalau misalnya kalian punya acara-acara tertentu seperti hari ini. Seperti hari Natal. Buat dibagiin ke ponakan, ke teman-teman, buat jadiin hampers, ini oke banget. Gitu loh food lovers. Food lovers, ini dia nih menu kedua kita hari ini ya kan, yang cocok banget dimakan jadi menu utama di malam Natal kalian. Ini adalah The Miswa Story. Dia tuh sampai menyita perhatian salah satu mantan Menteri Indonesia, yaitu Sandiaga Uno. Yang coba-cobain hari ini yang miswa original dan juga yang dry miswa beef. Langsung kita buka aja. Nah, untuk miswa ini sendiri udah di-review sama beberapa influencer. Ada saya Larimba, terus ada Nesya juga, sama ada Bella Kuku Tanesia. Masih panas banget, masih anget banget nih. Dan wanginya benar-benar semerbak. Nih, bedanya miswa sama makanan atau mie biasanya, miswa tuh punya tekstur mie yang super kecil. Kayak bihun, kayak soun, tapi rasanya beda. Nanti kita cobain. Ini dia warnanya lebih terang dibanding yang ini kayaknya lebih pedes. Kita tuang dulu ke mangkok 1 dan mangkok 2 ya. Oh, lengkap banget. Selain ada beef, terus ada sayurannya juga, sama ada beberapa topping lainnya. Untuk porsinya lumayan banyak, ya kan. Terus untuk penyajiannya dipisah dari mie dan kuahnya, jadi itu ngejaga kualitas dan tekstur mie-nya biar tidak membengkak. Tadi pas dituang, dia topping itu banyak banget. Di mie-nya udah ada topping ayam. Terus di kuahnya ada lagi beef. Terus ada sayuran. Dan topping-topping lainnya ini banyak banget sih. Kuahnya dulu kita cobain. Kuahnya seger banget. Gurih. Enak. Terus karena dia dikasih jamur kan, jadi ada hint jamurnya yang berasa masuk ke dalam kuahnya. Ini kayaknya emang benar sih. Ini harus dicampur dulu biar makin mantep rasanya. Nah, udah dicampur semuanya, langsung kita aduk aja. Udah dikasih tambahan-tambahan lainnya, kayak bawang goreng, terus cabai. Ini makin enak lagi sih rasanya. Kayak perpaduan rasa gurih, terus pedas, sama wangi dari si bawang itu nyampur jadi satu pas kita makan tuh bener-bener enak. So far nih, buat miswa originalnya, ini approve banget. Rasanya kompleks, tapi tetap light. Terus toppingnya juga banyak banget. Sekarang kita cobain yang kedua. Tapi dari tadi tuh Cema agak bingung banget nih. Kan tadi tuh Cema sebutin yang dry beef miswa kan. Sempat pesan yang itu gitu loh. Cuman kalau dilihat-lihat warnanya tuh terlalu merah buat si dry beef. Dan tadi pas udah dilihat dari orderan yang Cema order hari ini ternyata bener. Cema salah order food lovers. Wah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ada 2 menu hari ini ya kan. Nah, yang Cema pesan hari itu misoa mala chicken shiitake. Tapi langsung kita coba aja. Tapi bener sih ini. Warnanya merah banget. Ternyata rasa kuahnya tidak semenyeramkan itu food lovers. Soalnya ini beberapa kali Cema nyobain mala. Dan itu tuh lumayan terganggu sama aroma dan rasanya. Karena pedasnya itu yang kurang nyaman di tenggorokan. Tapi so far yang ini
2 suapan kuah pertama ini bener-bener masih nyaman banget di mulut. Tapi malanya tetap berasa gitu loh. Kan tadi udah ketahuan kan ada jamur sama ada tofunya. Nih, potongan dagingnya kalian lihat kayak gimana? Ini gede-gede banget. Walaupun ini mie-nya kecampur, tapi coba bisa ngerasain tekstur mie-nya yang lembut banget. Enak. Cocok sama kondimen yang disajikan. Kuah-kuahnya juga enak banget. Dan so far semuanya approve banget dari Cema. Dan saatnya buat penilaian food lovers. Dari packagingnya dulu, tapi packagingnya simple, gak macem-macem, tapi ini perpaduan culture. Jadi tetap ada kayak apa ya, culture Chinese-nya. Kayak nunjukin kalau dia tuh emang apa ya, makanan-makanan khas gitu kan. Tapi ini halal ya, halal. Jadi buat kalian yang pengen nyobain ini, ingat halal, idaman. Kita kasih di 8. Terus buat rasa dan juga tekstur, buat yang ini cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka pedas, yang suka yang ringan-ringan, santai gitu kan, nggak terlalu apa ya, kompleks banget rasanya. Kita kasih di 9 ya, buat si The Miso Story yang ini original. Yang malah buat rasa dan tekstur kita kasih di 8 juga. Karena so far nih Cema tuh bisa merasakan kenikmatan di 2 makanan ini gitu loh. Jadi susah buat milihnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli terus worth it atau enggak buat beli, ini super worth it banget. Ini enak pakai banget. Oke food lovers, 2 makanan udah kita review hari ini. Yang satu ada makanan manis, yang kedua ada makanan berat dan makanan asin gitu kan. Tapi abis ini Cema mau nge-review makanan lainnya. Nah kira-kira masih identik dengan Natal atau kayak gimana? Makanya pantengin terus Viral Kuliner Review. Enak ya rasanya, spesial Natal.